نهج حياة جئنا تبصرة. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Ini hadis yang sahih, yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya masjid adalah rumah setiap mukmin. Yaitu bahwa keadaan seorang mukmin adalah selalu lekat hatinya dengan masjid, berupaya bersegera ke masjid, dekat dengan masjid, dan menjaga masjid tersebut sebagaimana dia berbuat terhadap rumahnya. Dan datang hadis yang masyhur, yaitu hadis minas sab'ah alladzina yudhillumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis tentang 7 kelompok manusia yang Allah menaungi mereka pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung lekat dengan masjid, yang dia menjadikan masjid sebagaimana rumahnya, yang dia berlindung kepadanya, dia dekat padanya, dia menggantungkan harapan kebaikan padanya. Yang ini menunjukkan bahwa dia orang yang banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masjid dibangun untuk beribadah pada Allah, dibangun untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah di dalamnya, untuk salat, tilawatul Quran, dan ibadah yang lain, dan itikaf dan yang lainnya. Yang juga dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa masjid tempat berlindung orang-orang yang bertakwa. Maka sifat orang bertakwa ketika mereka dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itulah dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan juga dari hadis ini para ulama mengambil dalil tentang bolehnya seorang mukmin berdiam di masjid dan melaksanakan perkara-perkara yang dibolehkan, mengambil manfaat dari masjid tersebut, dari makan, minum, dari duduk, tidur, dan sebagainya, yang dibolehkan seorang berada dalam masjid. Dan bahkan pada zaman Rasulullah SAW, sebagian sahabat yang fuqara, yang fakir, yaitu ahlus suffah, Rasulullah menempatkan mereka dalam masjid, di Masjid Nabawi. Yang ini menunjukkan juga tentang bolehnya seorang berdiam di masjid, karena masjid adalah rumah setiap mukmin. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa masjid memiliki kehormatan dan keutamaan, meskipun jelas dalam milik setiap mukmin dan rumah setiap mukmin, tetapi ada kehormatan masjid yang wajib untuk dipenuhi, yaitu tidak boleh seorang melaksanakan hal-hal yang dilarang di masjid, seperti mengumumkan barang yang hilang, ataupun dia menjadikan masjid sebagai tempat untuk membicarakan masalah-masalah duniawi, yang ini dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ketika melihat ada orang yang berdagang di masjid, maka beliau menyatakan dan mendoakan kejelekan padanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan padanya. Ini menunjukkan bahwa masjid dibangun untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap mukmin adalah memiliki hak untuk berdiam di masjid, dan dia juga wajib untuk menghormati masjid dan memuliakannya, memakmurkannya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang yang lekat hatinya dengan masjid, dan menjadikan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan ibadah kepadanya, dan menjauhkan masjid dari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, membersihkan masjid dari perkara-perkara yang selain masjid dibersihkan darinya, dari perkataan-perkataan dusta, dari kebid'ahan, dari perkataan-perkataan kesyirikan dan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء إنه عهد جديد اسمه عهد السلام شباب قد أرادوا ثم نالوا ما أرادوا رتلوا إنا فتحنا